Shalom buat kita semuanya. Kurang semangat padahal baru merdeka. Merdeka! Mana suara kayak gitu merdeka? Merdeka! 77 tahun Indonesia merdeka masih suaranya seperti itu. Sekali lagi, merdeka! IGC merdeka! Haleluya. Saya senang untuk hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Di mana pada saat ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan akan memerdekakan kita. Kita tahu bahwa Indonesia merdeka itu memang hasil perjuangan. Itu memang dengan darah yang mahal oleh bangsa Indonesia. Tentang kemerdekaan bangsa. Tapi tahu nggak saudara bahwa ada yang namanya kemerdekaan yang dijanjikan. Yaitu adalah negara Malaysia. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1957, Malaysia dimerdekakan dengan janji oleh Inggris. Tetapi Indonesia dengan perjuangan. Tetapi tentang dosa, tidak ada seorang pun yang bisa merdeka kalau tidak diberikan oleh Yesus. Sekarang, tidak ada seorang pun, bahkan bangsa Israel, yang sudah diberikan Tuhan hukum Taurat, mereka tidak bisa bebas dengan yang namanya dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa merdeka daripada dosa. Kecuali, sekali lagi saya katakan, kecuali Yesus yang memerdekakan. Dan pada topik hari ini, kita akan membahas tentang kebenaran yang memerdekakan. Katakan bersama saya, kebenaran yang memerdekakan. Kita langsung saja kita baca Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Boleh dibaca? Nampak? Kalau kurang jelas boleh dibuka di Alkitab atau di HP masing-masing. Alkitab kudusnya. Saya bacakan ya. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka." Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya ingin kita melihat ada beberapa kata yang digarisbawahi di sini atau dicetak dengan warna yang berbeda. Dan pusat kita pada saat ini adalah untuk melihat perkataan yang saya cetak dengan warna pink, ada warna biru, ada warna merah. Jadi ada 3 warna. Mari kita bahas dari ayat pertama. Di ayat 31, tetap dalam firman-Ku. Apakah maksudnya tetap di dalam firman Tuhan? Tetap artinya tidak ada pergerakan, tidak lari, tidak maju ataupun mundur. Dia tidak akan ke samping, dia tidak akan ke kiri. Arti tetap itu semu. Jadi tidak melihat berpindah-pindah pengajaran. Jadi tetap di dalam Kristus artinya kita tidak lari ke pengajaran yang lainnya. Tetap di dalam firman Tuhan, kita tidak melihat pengajaran-pengajaran agamawi. Kita tidak melihat pengajaran yang legalisme. Kita tidak melihat pengajaran hukum Taurat. Tetapi kita melihat firman Yesus. Kata tetap di sini, Anda tidak perlu melihat pengajaran yang di dunia ini seperti memang baik. Seperti itu mengajarkan, lakukan ini, lakukan 3 hal. Setelah Anda melakukan 3 hal, agama akan mengajarkan, masih kurang. 4 lagi, ada 4 step masuk ke surga. Setelah itu, Anda melakukannya, saya sudah melakukannya. Datang pendeta yang lain, masih kurang, ada 5. Masih kurang, ada 9. Dan terus-terus, tetapi itu tidak akan memerdekakan. Yang memerdekakan itu adalah hanya tetap tinggal di dalam firman Yesus. Tidak ada di luar Yesus.
Amin. Nah, sekarang ketika kita tetap, Yesus hanya minta kepada kita tetap di sini. Nah, kata tetap di sini, kita mau kembali melihatnya bahwa kita ternyata bersandar hanya kepada firman Tuhan. Kata tetap di sini, ternyata kita hanya melihat kepada Yesus, memandang kepada Yesus, melihat Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang memerdekakan kita. Melihat apa yang dikerjakan Yesus. Melihat hanya mujizat Yesus. Melihat kasih karunia Yesus, tidak ada yang lain. Karena ketika kita hanya tinggal di dalam Yesus, Anda benar-benar merdeka. Nah, ketika saudaraku kita tinggal di dalam Yesus, itu menguntungkan kita. Itu bukan membuat kita menjadi sakit. Itu bukan membuat kita menjadi menderita. Bukan. Banyak orang berkata mengikut Yesus itu menderita. Banyak orang berkata mengikut. No, tidak. Stop. Karena Yesus katakan, aku datang untuk memberikan kelegaan bagi kita semua. Yesus datang untuk memberi kemerdekaan. Yesus datang untuk memberi kebebasan. Firman Yesus itu membukakan setiap rantai orang-orang berdosa. Membukakan setiap orang sakit. Stop katakan Yesus memberikan penderitaan. Mengikut Yesus itu bukan penderitaan. Tetapi mengikut Yesus itu suatu kebahagiaan di dalam hidup kita. Semakin kita menikmati ini, semakin kita bersandar kepada Yesus, jatuh kepada Yesus, biarkan Anda jatuh cinta pertama kepada Yesus. Maka kita akan mengetahui apa arti itu cinta. Karena cinta Yesus itu adalah cinta yang agape. Cinta yang benar-benar tulus. Cinta yang benar-benar mengasihi. Bahkan nyawanya pun diberikan kepada kita. Bukankah nyawa seseorang itu lebih berharga daripada hartanya? Benar? Kalau saudara memiliki contohnya seluruh dunia ini, tapi Anda kehilangan nyawa untuk apa? Saudaraku, saya ingin berkata, kalau nyawa Yesus sudah diberikan kepada kita, apalagi surga, apalagi rumahnya, apalagi hartanya, harta yang paling berharga itu adalah diri Yesus. Sekarang diri Yesus sudah diberikan kepada kita. Kita tidak lagi miskin, saudaraku. Kita tidak lagi menderita. Karena Yesus itu memerdekakan kita. Sekarang, ketika kita tinggal di dalam firman itu, kita dikatakan murid. Kita lanjut ke slide berikutnya, untuk melihat ada skema yang saya buat. Ketika tetap kita di dalam firman-Nya, kita akan dijadikan murid atau pengikut. Karena pada saat itu, orang yang datang kepada Yesus yang mau belajar itu dikatakan murid. Dan kita sekarang, walaupun Yesus tidak ada di sini secara fisik, tetapi kita mengikuti perkataannya, kita mengikuti pengajarannya, maka kita dikatakan juga murid ataupun pengikut Yesus. Nah, jangan salah saudaraku, penting kita ketahui apa sebenarnya identitas murid. Apa sebenarnya ciri-ciri murid Yesus. Anda penting melihat bahwa murid Yesus adalah murid yang tidak sama dengan dunia ini. Murid Yesus adalah murid yang menaklukkan dunia ini. Murid Yesus adalah murid yang melakukan mujizat. Murid Yesus adalah murid yang kuat. Murid Yesus adalah murid yang mengabarkan kasih karunia, yang mengabarkan tentang kebenaran, yang mengajarkan tentang kebebasan. Bayangkan, murid Yesus dari Yerusalem pergi ke negara-negara yang lain. Bahkan Thomas pergi ke India untuk memberitakan Yesus. Betapa bahagianya mereka. Kalau kita lihat, sebenarnya orang terkaya yang pencipta sejarah, saudara bisa melihat gereja di Indonesia itu banyaknya, boleh dihitung? Itu semua hasil apa? Murid Yesus. Karena mereka beritakan Yesus. Jadi, ketika murid Yesus itu memberitakan Injil, murid Yesus itu adalah pemberita Injil, pemberita kabar baik. Murid Yesus itu adalah pelayan-pelayan, murid Yesus itu adalah pengikut, sama seperti yang ada di gereja ini. Saudaraku, murid Yesus itu adalah bukan murid yang lemah. Penting ketahui. Dunia bisa mengatakan kita jelek, dunia bisa mengatakan kamu tidak ada apa-apanya, tetapi satu hal yang kamu perlu tahu, bahwa kamu murid siapa. Kamu bisa lulusan universitas terbaik di Indonesia ini.
bahkan di dunia ini. Tetapi murid Yesus lebih melebihi daripada itu. Jangan pandang diri kita pesimis, saudaraku. Murid Yesus akan menaklukkan kemustahilan itu. Ketika dunia berkata ini tidak mungkin, ketika dia berkata tidak mungkin orang bangkit dari kematian, tetapi Petrus berdoa dan mengatakan ada kebangkitan. Ketika dunia berkata tidak akan ada mujizat, itu hanya magic. Tetapi murid-murid Yesus mengatakan ada mujizat di dalam Yesus. Penting saudara kita melihat lagi identitas kita yang baru ini. Siapa kita? Murid Yesus itu adalah murid yang berkuasa. Lihat dirimu sekarang ada kuasa Kristus di dalammu. Tidak ada perbedaan antara Yohanes, antara Rasul Paulus, antara Petrus dengan diri kita masing-masing. Kita sama. Kuasa yang mereka miliki adalah kuasa yang sama dengan kita. Tidak ada beda-bedanya. Setiap murid Yesus itu dimerdekakan. Setiap murid Yesus itu diberikan kuasa. Nah, ketika kita menjadi pengikut Yesus, ada sesuatu yang berbeda. Kita tidak lagi sama dengan dunia. Kita tidak sama lagi dengan sistem dunia. Walaupun kita berada di dunia ini. Fakta memang mengatakan kita warga negara Indonesia ataupun hidup di dunia ini. Tapi kebenarannya ketika kita mengikuti Yesus, kita dikatakan di mana? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita memang masih di dunia ini, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata, kita bukan hanya sekedar penduduk dunia ini, tapi kita adalah keluarga kerajaan surga. Tangkap ini baik-baik, supaya kita tidak mengalami ketakutan di dalam hidup kita. Kalau dunia mengatakan kebahagiaan itu yang terindah, maka dunia mengakui itu adalah surga. Sekarang surga itu sudah kita miliki di dalam Yesus. Kurang apalagi kita. Amin. Nah, setelah kita mengikuti Tuhan Yesus, ada siklus yang ketiga. Setelah kita mengikuti Yesus, setelah kita mulai dari kecil, atau seperti, mungkin udah ada sih mulai dari kecil mengikuti Yesus, lahir bilang haleluya gitu. Nangisnya haleluya, haleluya gitu. Pasti udah ada di sini Kristen sejak kecil ya. Kita lihat, ketika kita menjadi pengikut Yesus, ada nggak pertumbuhan? Pertumbuhan rohani bukan fisik. Kita melihat ada pertumbuhan. Pertumbuhan yang berbeda. Penting Anda melihat, ternyata di usia kita sekarang ini, semakin tua pun, semakin dewasa, ternyata kita semakin mengetahui kebenaran. Yaitu Yesus yang memerdekakan. Saya dulunya hidup di dalam hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak bisa memerdekakan saya. Tetapi ketika saya mengikuti Yesus, sering ke gereja, berlambat laun, Roh Kudus itu semakin berbicara bahwa ternyata kita sudah dimerdekakan. Ternyata saya sudah dimerdekakan dengan darah Yesus. Jadi ketika kita selalu mengikuti Yesus, maksud saya di sini, Anda mendapatkan bukan hanya pengetahuan, bukan hanya hikmat, tetapi Anda mendapatkan pewahyuan ataupun iluminasi tentang Yesus, kebenaran tentang Yesus. Jadi pengetahuan kita tentang Yesus itu semakin bertumbuh. Paulus bilang, hendaklah kita bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kasih Yesus, karena kasih Yesus itu tidak akan pernah berkesudahan. Kasih Yesus itu betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya. Artinya, pengenalan kita tentang Yesus itu butuh hari demi hari demi hari dan tidak pernah terbatas. Tidak pernah waktu kita 80 tahun untuk mengetahui kasih Yesus. Itu tidak cukup. 100 tahun itu belum cukup. Karena kasih Yesus melebihi dari apa yang kita pikirkan. Nah, sekarang, apakah saudara sudah mengetahui kebenaran itu? Apakah kebenaran itu? Tadi sudah saya katakan. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi simpelnya, kita akan mendapatkan kebenaran ketika kita ada di dalam Yesus. Sesimpel itu, tidak ada yang rumit. Jangan perumit dengan 3 langkah, 4 langkah. Cukup Yesus. Tadi dikalahkan, Jesus is enough. Yesus cukup.
Tidak ada yang ditambah-tambahin. Karena Yesus itu melebihi daripada segalanya. Sekarang, ketika kebenaran itu ada di dalam kita, ketika Yesus itu ada di dalam kita, bukakan hati kita. Yesus, terima kasih Engkau ada di dalam hidupku. Karena itulah kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam setiap langkah aspek kehidupan saya. Itu akan memerdekakan kita. Ingatlah di dalam segala situasi apapun. Paulus bilang apa? Kami dilempari. Kami hampir mati. Tapi ketika kami mengingat Yesus, kami kembali kuat. Kami kembali mendapatkan harapan itu. Bayangkan hampir mati. Tetapi mengingat Yesus, bisa kembali kekuatannya. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran saudaraku, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Nah, kita dimerdekakan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita. Tidak ada hal yang lain. Hanya Yesus. Nah, sekarang ketika kita mengetahui Anda mendapatkan kebenaran itu, Anda menjadi merdeka. Dimerdekakan dalam hal apa? Dari apa yang, sekarang pertanyaannya, dari apa kita dimerdekakan? Ada yang tahu? Saya merdeka tapi saya tidak tahu dari dimerdekakan apa gitu. Contohnya itu kalau kita sekarang tanyakan Indonesia merdeka dimerdekakan dari apa? Contohnya Indonesia dimerdekakan dari penjajah. Kalau kita dimerdekakan dari apa? Apa? Kurang kuat, hanya 2 orang yang katakan. Dari apa? Mantan. Dari apa? Dosa. Makanya saya katakan, seseorang di dunia ini, manusia biasa, tidak ada yang bisa dimerdekakan oleh dirinya sendiri. Karena manusia itu sudah berdosa semuanya. Oleh satu orang, oleh Adam, semua keturunannya berdosa. Ya, kita lahir sejak kecil, apakah kita sudah berdosa? Bagaimana pertanyaan ini? Apakah cukup keras? Ketika kita lahir di dunia, apakah kita sudah berdosa? Yang lain? Sudah? Bukan kita yang melakukan dosa, tapi karena kita udah tercemar, karena kita keturunan Adam. Tetapi kabar baiknya adalah Allah itu adil. Oleh Adam, oleh satu orang Adam, maka semua keturunannya berdosa. Tetapi oleh Yesus, Adam yang terakhir, maka semua yang percaya kepada Yesus dibenarkan dan lebih daripada Adam. Karena Adam itu, kita lebih dari Adam loh saudaraku. Kenapa? Adam itu terbuat dari tanah. Yes. Adam itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi kesempurnaan kita tidak dapat dirusak oleh apapun. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Dengan darah Kristus. Darah Kristus itu tidak dapat dirusak oleh siapapun. Kebenaran yang diberikan Yesus tidak akan pernah memudar. Tapi kebenaran Adam itu bisa memudar. Tetapi kebenaran yang diberikan Yesus, selama kita berdiam di dalam Yesus, Anda tetap benar, Anda dikatakan tidak berdosa, Anda dikatakan kudus, Anda dikatakan sempurna, Anda dikatakan tidak miskin tetapi kaya, Anda dikatakan diselamatkan, Anda memiliki pengharapan, Anda mendapatkan yang namanya kehidupan yang kekal itu, hanya oleh apa? Oleh Yesus. Selama kita berdiam di dalam Yesus. Tidak ada yang bisa merebut ini. Bahkan maut sekalipun. Amin? Nah, kita akan melihat kembali. Nanti saya akan membahas tentang 2 perambaan dari mana Yesus memerdekakan kita. Tetapi mari kita lanjut dengan siklus ini. Ini bukan siklus kepompong. Kita lihat sang anak atau Yesus yang memerdekakan kita. Benar? Jadi kembali lagi bahwa firman itu adalah Yesus. Dan Yesus itu adalah sang firman. Itu adalah kebalikan. Nah, sang anak itu yang memerdekakan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Sudah? Wow, sepertinya belum banyak yang tahu. Karena suaranya masih bingung. Apakah saudara sudah merdeka? Mana bendera saudara? Saudara sudah merdeka. Saudara sudah bebas dari perbudakan dosa.
Ketahui ini dengan pasti. Saudara sudah ditebus dengan kehidupan yang sia-sia. Dosa Anda sudah ditebus oleh siapa? Sang anak. Kebenaran Anda ada dipegang oleh sang anak. Sang anak tidak akan pernah berdosa. Nah, ketika saudara harus tahu, harus pasti. Jangan loyo, apakah saudara merdeka? Merdeka? Itu seperti kurang merdeka. Seandainya Indonesia dulunya gitu, apakah kalian udah merdeka? Pak Soekarno merdeka, tapi kami belum, katanya gitu. Ya pasti mereka akan dijajah lagi. Jadi kemerdekaan itu, saya curiga, Anda merdeka tapi takut-takut. Sepertinya harus Anda dikotbahkan. Kemerdekaan tidak membawa ketakutan. Nah, kita lanjut lagi. Dengan kata macam perhambaan, ada dua macam perhambaan ini. Lanjut slide-nya. Nah, ada dua macam perhambaan. Boleh satu orang yang dari onsite baca di Roma 6 ayat 17 sampai 18. Satu orang. Ya. Tetapi syukur kepada Tuhan dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jelas ada berapa perhambaan di sini? Dua. Hamba apa itu? Hamba dosa dan hamba kebenaran. Dulu dikatakan, ini bagi konteksnya orang Roma ya, mereka baru tidak terlalu lama menerima Yesus. Beda dengan kita. Kita kan sejak kecil, haleluya, udah teriakannya, nangisnya, haleluya. Jadi konteksnya di sini, mereka setelah dewasa mendengarkan Injil. Nah, sekarang dikatakan, tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Hamba dosa. Hamba dosa perlu Anda ketahui, oleh dosa Adam, maka maut datang. Oleh dosa Adam, apa yang terjadi? Kutukan terjadi. Oleh dosa Adam, kita menjadi terkutuk semuanya. Kita menjadi hamba dosa. Hamba dosa itu dikuasai oleh sakit penyakit, kemiskinan. Semua kutukan itu ada diperoleh hamba dosa. Hamba dosa tidak memiliki pengharapan. Karena hamba dosa itu tujuannya kemana? Maut, neraka. Hamba dosa itu tidak memiliki nilai. Hamba dosa tidak memiliki harga. Penting Anda ketahui. Kalau di zaman ini, zaman Roma, kalau budak itu tahu bagaimana keadaannya, seorang budak itu tidak ada harganya. Kalau budak saya, contohnya, saya memiliki budak, dia tidak menuruti saya bebas. Entah saya bunuh dia, entah saya jual. Budak dijual itu dengan apa? Dengan telanjang. Tidak ada harganya. Nggak ada hak asasi manusianya. Nggak ada haknya. Dia bersalah, saya bunuh bebas. Karena saya yang berkuasa sama dia. Hamba dosa pun demikian. Jadi hamba dosa itu dikuasai oleh iblis. Dia tidak memiliki harga. Tapi syukur kepada Allah, sekarang kita menjadi hamba kemerdekaan. Di mana kita tidak lagi hamba dosa. Di mana dulunya kita tidak berharga, sekarang Yesus memberikan kita nilai yang sangat mahal. Dulu, mungkin kita dikuasai oleh dosa, tapi syukur kepada Allah, kita dimerdekakan, kita tidak lagi menjadi terkutuk. Kita tidak memiliki pengharapan, tapi kita memiliki pengharapan. Ketika kita mati pun kita tahu kemana kita. Ke rumah Bapa, di surga. Itu janji Yesus. Bukan saya yang katakan, tapi janji Yesus. Kalau saudara percaya sama janji Yesus, percayailah ini. Kita dimerdekakan. Supaya kita bernilai. Supaya hidup kita memiliki tujuan. Supaya hidup kita dihiasi dengan kemuliaan Allah. Sehingga kita nanti saudaraku, di suatu saat kita mendapatkan kemuliaan yang tidak terselubung. Kemuliaan yang tidak pernah pudar. Itu adalah janji Tuhan. Sekarang, kemerdekaan ini kita dikatakan hamba kemerdekaan.
yaitu hamba Yesus. Artinya, hamba Yesus adalah seorang yang menghambakan, artinya mentaati seorang Tuhan. Dan Tuhan kita itu hanya Yesus. Tuhan kita tidak lagi Mamon. Tuhan kita bukan lagi iblis. Tidak. Tapi Tuhan kita adalah Yesus. Yaitu adalah Tuhan. Dia adalah sahabat kita. Dia disebut juga adalah Allah kita. Dia yang selalu menemani kita. Sehingga di dalam hidup kita ini, perlu kita tahu sekarang, ternyata menjadi hamba kemerdekaan itu adalah hamba yang menyenangkan. Menjadi hamba kemerdekaan itu adalah hamba yang berkemenangan. Itu adalah hidup kita. Tapi tahu nggak kenapa ada hamba dosa? Tahu nggak kenapa ada yang namanya hamba dosa? Apakah karena melakukan dosa? Halo? Saya bertanya. Kenapa dikatakan ada hamba dosa? Apakah itu karena melakukan dosa? Makin sunyi. Sekali lagi saya tanya. Kenapa dikatakan hamba dosa? Karena keturunan Adam? Hamba dosa. Hamba dosa adalah hidup yang hidupnya itu belum menerima Yesus. Sesimpel itu. Yesus sesimpel itu. Kenapa saya katakan? Karena dikatakan kan, kalau kamu mendengarkan aku, tetap dalam firman-Ku, kamu merdeka. Berarti di luar Yesus, tidak ada kemerdekaan. Kita masih tetap hamba dosa kalau di luar Yesus. Dan ketika ada Yesus, maka kita hamba kebenaran. Sesimpel itu, nggak bertele-tele. Saya yang bertele-tele. Haleluya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, kita nih udah di dalam kasih karunia. Tapi kayaknya saya masih melakukan dosa gitu. Apakah itu benar? Halo, apakah itu benar? Kita lihat di dalam Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi saudaraku, ketika kita ternyata di dalam Yesus, maka saya katakan hanya tinggal di dalam Yesus. Hukum Taurat itu bukan untuk kita. Hukum Taurat itu tidak pernah diberikan kepada orang Palembang, kepada orang Indonesia, kepada orang Batak. Tidak pernah diberikan hukum Taurat. Yang diberikan adalah kasih karunia. Kalau yang diberikan kasih karunia cukup. Jangan kembali kepada hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu dikatakan akan ketika kita di bawah hukum Taurat, kita dikuasai dosa. Karena apa gini? Saya ilustrasikan. Di Indonesia ini, atau katakanlah di sekolah kita, kamu tidak akan dikatakan terlambat kalau nggak ada aturan yang berkata, contohnya jam 8, tidak tepat waktu, maka kamu terlambat. Aturan, kalau tidak dapat datang jam 8 ke sekolah, maka kamu dikatakan terlambat. Setidaknya kalau aturan itu tidak ada, kita datang jam 9 itu terlambat nggak? Nggak. Seandainya di gereja kita ini dikatakan nggak ada aturan, jam 10 adalah tepat waktu kita masuk. Seandainya tidak ada aturan itu, kita tidak dikatakan terlambat. Yes. Nah sekarang hukum Taurat itu, apa sih hukum Taurat itu? Ada yang tahu? Di Keluaran 20 ada yang tahu? Ayat 1 sampai 20? Ada yang tahu di sini hukum Taurat itu apa? Halo? Yang muda-mudi ada yang tahu hukum Taurat? Wow, dimerdekakan dari hukum Taurat, tapi hukum Taurat tidak tahu. Oke, boleh nanti dibaca di Keluaran 20. Sebenarnya kalau kita lihat, sepertinya tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi saya ingin katakan, hukum Taurat itu bukan ada 10, tetapi untuk melakukannya, Anda harus melakukan 603 lagi. Karena 613 itu sudah tambah dengan hukum Taurat. Jadi 10 hukum Taurat ditambah 603 lagi, sehingga genap untuk melakukan hukum Musa ada 613. Salah satu hukum yang mengejutkan di situ adalah hukum Taurat.
ketika melakukan dosa, seseorang pernah mengambil ranting kayu pada hari Sabat, apa yang terjadi? Dibunuh, dilempari pakai batu. Itu adalah hukum Taurat. Anda salah, hukum. Saudaraku, seandainya kita melakukan hukum Taurat, kita tidak bekerja pada hari Sabtu, dan ketika kita menjalankan itu, tiba-tiba Anda bekerja, tiba-tiba Anda melakukan bisnis, maka ahli-ahli Farisi kalau ada di sini akan mengatakan hukum dia, bunuh dia. Sampai-sampai melakukan mujizat pun nggak bisa hari Sabat. Benar? Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, marah nggak orang Farisi? Marah. Jadi hukum Taurat itu sistemnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu tidak melakukan yang baik, Allah tidak memberkati kamu. Kalau kamu tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, kamu terkutuk. Tetapi ketika kamu di bawah hukum kasih karunia, kamu bebas. Tetapi bukan bebas untuk melakukan dosa, karena kita sudah mati dengan dosa. Sekarang saudaraku, penting gak kita ketahui? Anda boleh tahu hukum Taurat, tetapi jangan berprinsip hukum Taurat. Karena prinsip hukum Taurat, jika saya melakukan, maka Allah memberkati. Kalau saya tidak lakukan, maka saya dikutuk. Tetapi berprinsiplah oleh kasih karunia. Di mana kasih karunia berkata, saya sudah berkati sebelum saya melakukannya, hanya dengan percaya dengan Yesus. Saudara diselamatkan, apakah dengan perbuatan saudara? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah selamatkan kita. Kita nggak bawakan uang kepada Yesus. Kita nggak beramal sama Yesus. Kita hanya percaya kepada Yesus. Tapi itu memberikan dampak yang besar di dalam hidup kita. Ada dinamika, ada kekuatan yang dahsyat. Hukum Taurat mengajarkan lakukan ini, maka dosamu diampuni. Kita tidak. Kita percaya Yesus, dosa kita sudah diampuni. Amin. Jadi ada perbedaan yang besar. Kamu, saudara pilih yang mana? Melakukan dulu baru diberkati, atau dengan kasih karunia sudah diberkati terlebih dahulu. Sudah diselamatkan terlebih dahulu. Amin. Jadi pilihlah kasih karunia. Karena memang yang diberikan Yesus kepada kita kasih karunia bukan hukum Taurat. Nah, sekarang garis bawahi di sini. Selama kita tidak ada di bawah hukum Taurat, kita dikatakan tidak akan menjadi hamba dosa. Tetapi selama kita di bawah kasih karunia Yesus, di bawah apa yang telah dilakukan Yesus, maka kita hamba kebenaran. Kita akan kembali ke slide yang kedua, di mana perbincangan Yesus dengan orang Yahudi ini. Mereka ini sangat suka nongol gitu. Nah, setelah kita melihat tadi, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jelas? Saudaraku, orang Yahudi ini apa yang terjadi? Saya ingin jelaskan ya. Ini dikatakan orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi lihat, ketika Yesus berkata, aku adalah kemerdekaan itu. Firman-Ku adalah kemerdekaan itu. Yesus sedang mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak memerdekakan. Tetapi perkataan-Ku lah yang memerdekakan. Karena itulah tertulis, hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran diberikan oleh Yesus. Amin. Nah, penting Anda ketahui orang Yahudi ini. Mereka udah percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus mengatakan, memanggil mereka untuk sungguh-sungguh merdeka, mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka. Kami keturunan Abraham,
Kami tidak pernah diperhamba. Mereka ini tinggi kali gengsinya loh. Kenapa saya katakan tidak pernah diperhamba? Padahal mereka beberapa kali diperhamba. Diperhamba oleh siapa? Orang Mesir, orang Filistin. Setelah itu dibuang ke Babilonia, ke Asyur. Setelah itu kembali ke Israel. Setelah di Israel pada saat zaman Yesus, mereka sedang dijajah siapa? Orang Romawi. Orang Roma sedang menjajah mereka. Tapi konteksnya di sini adalah bahwa mereka mengakui bahwa keturunan Abraham itu adalah orang yang merdeka. Mereka tidak sadar. Kami adalah keturunan Abraham. Mereka tidak tahu keturunan Abraham itu siapa sebenarnya. Ada yang tahu? Keturunan Abraham yang sebenarnya adalah bukan secara fisik, tetapi keturunan Abraham adalah Yesus. Baca nanti di dalam Galatia. Jadi ketika kita percaya sama Yesus, kita dikatakan keturunan Abraham. Bukan secara fisik, saudaraku. Jadi jangan berpikir nanti ya Abraham memang Israel memang sangat diberkati. Ya mereka keturunan Abraham. Jangan lupa. Dari kita juga keturunan Abraham. Kita juga anak-anak Abraham. Karena kita percaya kepada Yesus. Karena keturunan Abraham itu yang sebenarnya siapa tadi? Yesus. Karena Alkitab tidak mengatakan keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham, yaitu Yesus. Nah, sekarang saudaraku, kita tidak lagi hamba dosa. Kita mau melihat kesimpulan di dalam Roma 6 ayat 14. Nah, di dalam Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Penting Anda kita ketahui adalah, kita yang sekarang ini yang dibawa kasih karunia itu, kita menjadi hamba Allah, dan kita itu dikuduskan. Kekudusan itu bukan berbicara tentang makanan, kekudusan di sini bukan berbicara melakukan ini, melakukan itu, tapi kekudusan di sini adalah menjadi hamba Allah yang hidup di dalam kasih karunia, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini adalah artinya hidup bersama dengan Yesus. Masih ada enggak saudara yang takut dengan yang namanya neraka? Masih ada enggak orang Kristen yang takut yang namanya penghukuman Allah? Kita di sini udah dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan, dikhususkan, diasingkan. Kita dikuduskan dari tadi dikatakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sekarang kita dikuduskan dan dipisahkan menjadi kebenaran Allah. Karena itu dikatakan kita telah dimerdekakan. Dan sebagai kesudahannya saudaraku, peganglah ini, ingatlah ini, renungkanlah ini dimanapun Anda berada. Ketika Anda tidur, ketika Anda berangkat ke pekerjaan Anda, ke sekolah Anda, ingat. Kesudahan, tujuan akhir kita tahu. Di mana? Kehidupan yang kekal, surga yang telah dijanjikan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Saya ucapkan terima kasih. Saya berikan kepada Pastor Yohanes. Sesi yang kedua. Lagu. Bapak Ibu mungkin tahu. Atau enggak tahu ya. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa. Darahnya berkuasa. Jadi saya ingat waktu, coba kita lihat bagaimana awalnya manusia diciptakan. Kejadian 1 ayat 26. Coba gabung dengan Kejadian 5 ayat 3. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 5 ayat 3. Boleh digabung, Dek? Ya. Mari kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka apa? Berkuasa. Katakan berkuasa. Jadi
Allah menciptakan manusia supaya kita berkuasa. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia supaya kita manusia berkuasa. Coba pisahin Dek, antara ayat 26 dengan Kejadian 5 ayat 3. Dikasih jarak. Nah sekarang saya coba, ini dikatakan tadi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi ada kata kita, jadi ada Allah Tritunggal di situ. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu yang dimaksudkan dengan kita. Menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi segambar dan serupa dengan pribadi Allah Tritunggal itu. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Coba perhatikan ini di ayat di pasal 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nya di situ huruf besar atau huruf kecil? Jadi kita segambar dan serupa lagi tidak dengan Allah, tapi segambar dan serupa dengan Adam. Jadi akibat dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak. Sehingga apa? Kita tidak lagi berkuasa. Karena kita segambar dan serupa dengan Adam. Tapi kabar baiknya, setelah Yesus mati di atas kayu salib, bangkit menebus dosa kita. Coba 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, apa katanya? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nya huruf besar dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi setelah Yesus bangkit, gambar dan rupa Allah itu kembali kepada kita. Kita berkuasa. Katakan saya berkuasa. Katakan kamu berkuasa. Katakan kita berkuasa. Amin. Tadi dikatakan di khotbahnya, kalau kita berkuasa, maka kita berkemenangan. Amin. Ya, kita punya kuasa untuk melakukan banyak mukjizat. Ayat terakhir Roma 5 ayat 17. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah Allah dan anugerah kebenaran. Coba perhatikan, siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran? Kita, saya dan Anda. Akan apa? Akan hidup dan, katakan sekali lagi, akan hidup dan berkuasa oleh siapa? Oleh karena satu orang itu, yaitu, tepuk tangan buat kita semua. Christ is enough for me.